Belakangan ini, dunia maya kembali gaduh. Sebuah video atau tulisan beredar membawa nama agama, namun isinya bukan menebar ilmu, melainkan menebar kebencian. Dalam narasi itu muncul tuduhan bahwa pesantren Lirboyo adalah sarang kesesatan, tuduhan yang besar tapi tak berdasar. Bagi siapapun yang mengenal pesantren ini, tuduhan itu terdengar seperti menuduh matahari karena terlalu terang. Pesantren Lirboyo berdiri di atas tradisi keilmuan yang panjang. Berabad-abad menjadi tempat tumbuhnya ulama, guru bangsa, dan penyebar akhlak. Dari kitab ke kitab, dari halakoh ke halakoh, ilmu diajarkan dengan sanad yang bersambung, bukan dari potongan video, bukan dari debat maya tanpa dasar. Namun di tengah riuhnya perdebatan yang tak berkesudahan, ada baiknya kita semua, baik yang di dalam pesantren maupun yang di luar, narik napas sejenak dan melihat dengan kepala dingin. Tak semua yang mengkritik pesantren adalah pembenci, dan tak semua yang membela pesantren sudah tentu memahami keseluruhannya. Di antara mereka hanyalah masyarakat awam yang tersulut oleh potongan informasi atau terbawa arus emosi dunia maya. Karenanya, bijaklah dalam menanggapi. Sebab wibawa pesantren yang dibangun dari ratusan tahun, yaitu adab dan ilmu, tak pantas dipertaruhkan hanya untuk membalas komentar yang tak berdasar. Pesantren dikenal bukan karena kerasnya suara, melainkan karena lembutnya sikap dan dalamnya pemahaman. Menuduh pesantren besar seperti Lirboyo sesat sama saja seperti menafikan seluruh warisan keilmuan Islam Nusantara yang sejak dulu mengajarkan tawasud, moderat, tasamuh, toleran, dan tawazun seimbang. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang teguh oleh ribuan pesantren di tanah air, bukan sekedar sebagai identitas, tetapi sebagai jalan berpikir dan cara berakhlak. Bila ada pihak yang dengan mudah menuding sesat, maka sesungguhnya ia sedang memperlihatkan sempitnya pemahaman, bukan luasnya ilmu. Sebab para ulama yang benar-benar berilmu tidak mudah mengkafirkan, tidak ringan menyesatkan. Mereka memahami bahwa perbedaan fikih, metode, atau manhaj bukan alasan untuk memutus tali ukhuwah. Menjawab dengan tenang bukan berarti lemah, tapi menunjukkan kedewasaan berpikir. Menjelaskan dengan santun bukan berarti menyerah, melainkan tanda bahwa ilmu masih menjadi cahaya dalam setiap tindakan. Perkara yang muncul di satu tempat tidak semestinya dibesar-besarkan dan tidak pantas dijadikan gambaran bagi seluruh pesantren di Indonesia. Pesantren seperti Lirboyo mengajarkan satu hal penting, bahwa kebenaran bukan hanya diucapkan, tapi diperjuangkan dengan adab. Para santrinya dididik untuk menghormati perbedaan, berargumen dengan dasar, dan menimbang sebelum menilai. Inilah sebuah dari ilmu yang sejati, ilmu yang melahirkan keterangan, bukan kegaduhan. Karena itu, ketika muncul postingan atau narasi yang mengandung emosi, ingatlah bahwa mereka seringkali mengincar amarah, bukan kebenaran. Maka tetaplah bijak dalam menanggapi. Teruslah tanamkan akhlak kepada penerus bangsa, dan jagalah warisan keilmuan Islam yang ramah bukan marah. Karena sejatinya orang terdidik tahu cara memandang persoalan dengan jernih. Ia menimbang sebelum bicara, menenangkan sebelum menuding, dan mengutamakan kebijaksanaan di atas emosi. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa pesantren adalah tempat menumbuhkan ilmu dan adab, bukan arena perdebatan yang membakar suasana. Sebab tidak ada kegelapan yang mampu memadamkan cahaya ilmu, selama ilmu itu masih dijaga dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Dan akhirnya, setelah segala riuh pendapat dan saling pandang, kita kembali pada satu hal yang tak boleh kita lupakan, bahwa sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan, bukan sekedar diperdebatkan. Sebab ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, tingginya mengagumkan tapi tak memberi manfaat bagi siapapun. Begitu pula amal tanpa ilmu yang hanya jadi gerak tanpa arah. Karenanya, carilah ilmu dengan bijak, bukan dengan bajak. Belajarlah dengan niat yang jernih, bukan untuk membenarkan diri, melainkan untuk memperbaiki diri. Kita harus sadar bahwa tidak semua tokoh itu sempurna. Ada yang berjasa besar, tapi tetap manusia biasa yang bisa keliru. Namun, bukan berarti satu kesalahan harus menghapus 1000 kebaikan. Sebab menilai seseorang hanya dari satu sisi sama seperti membaca buku hanya dari sampulnya. Kita akan kehilangan banyak makna yang tersimpan di dalamnya. Dalam dunia yang kini mudah menilai dan sulit memahami, semoga kita tetap memilih jalan tengah, jalan ilmu, jalan adab, dan jalan kebijaksanaan. Karena pesantren, bangsa, dan manusia itu sendiri akan tumbuh bukan karena banyaknya debat, tapi karena banyaknya hati yang mau saling belajar dan memperbaiki. Akhirnya, biarlah kita menutup perdebatan ini dengan satu kesadaran bahwa tugas kita bukan mencapai siapa yang benar-benar suci, melainkan bagaimana kita tetap belajar agar tidak berhenti menjadi yang lebih baik. Bijaklah dalam merespon dan menanggapi, pintarlah untuk berkembang. Saya pamit undur diri, terima kasih and see you next time.